أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmanir-Rahim, Alimul Hakim, Alimun Halim, Aliman Khabira, Alimun Qadir, Tawwabur Rahim, Tawwabun Hakim, Wasi'un Alim. Di zaman Nabi Nuh, Gunung Bromo ini seperti ini, yang disebut lubang cahaya atau tanur. Dalam bahasa Jawanya disebut Probolinggo. Wasi'an Hakima, Sami'un Alim, Sami'an Basira. Negeri Nuh itu di Trawas, Jawa Timur. Untuk memahaminya, kita perlu mengetahui fenomena ghufur di alam dan bumi berganda. Bumi berganda ini yaitu dikamuskan kata bergandanya pada surat ke-18 yang mengatakan, walau kami datangkan dengan seperti dia berganda-ganda. Dalam hal demikian banyaknya ilmu Allah, sehingga laut itu perlu didatangkan berganda-ganda, juga belum habis ilmu Allah itu. Di ayat inilah dikamuskan kata madada itu berganda-ganda. Dan kemudian kata berganda ini dikamuskan lagi pada surat ke-8 ayat 9 yang mengatakan, sesungguhnya aku menggandakan kamu dengan 1000 dari malaikat yang beriringan. Jadi di sini dikatakan mubin dukum, artinya menggandakan kamu. Itu kamus kedua. Kata madda artinya ganda, menggandakan. Dan kemudian dia juga dikamuskan pada musim dingin di utara dan di selatan. Seperti kita ketahui, ketika matahari sudah condong ke selatan, di utara itu terjadi teduh dan terjadilah musim dingin. Nah, teduh ini ada dua, ada berganda terjadi. Dan Allah mengatakan di dalam surat ke-25 ayat 45, apa tidak engkau lihat kepada Rabbmu bagaimana dia gandakan teduh? Nah, bukan bentang. Kalau terjemahan lama mengatakan dibentang. Ini menggandakan teduh. Jadi teduh itu ada dua, di utara dan di selatan. Yaitu ketika bumi kita terdorong ke utara dan ketika bumi kita terdorong ke selatan, terjadilah teduh yang berganda. Nah, terjadilah musim dingin yang bergantian di utara dan selatan. Dan Allah juga mengatakan, dan kalau dia kendaki, dia jadikan dia tetap. Artinya tidak terdorong ke utara dan ke selatan, tetap. Kemudian kami jadikan matahari atasnya sebagai dalil. Artinya matahari sebagai dalil, berarti matahari terus terlihat di khatulistiwa. Bumi tidak terdorong ke utara dan ke selatan. Nah, ini akan terjadi bencana. Terjadi musim dingin terus-menerus di utara dan selatan. Apa tidak engkau lihat kepada Rabbmu bagaimana dia gandakan teduh? Jadi di sini pakai kata gandakan teduh. Madazilla di sini. Gandakan teduh. Di sini dikamuskan kata ganda, bukan bentang. Jadi di sinilah ada kamus kata ganda. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana bumi itu dikatakan berganda. Dia
yang menggandakan bumi. Wa huwallazi maddal arda. Itulah yang akan kita bahas dan dihubungkan dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dalam kisah Nabi Nuh dikamuskan kata ghafur, artinya yang mengembalikan. Dan itu dihubungkan dengan pemahaman bumi berganda. Sebab itu kapal Nabi Nuh dibuat di atas bukit dan dikembalikan ke atas bukit agar hewan-hewan yang dibawa tidak stres. Dia harus berada pada iklim yang sama. Maka Nabi Nuh pun mengatakan kepada kaumnya, naiklah padanya, arkabu fiha, bismillahi majriha wa mursaha. Bismillah menjalankannya dan menyampaikannya. Inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbiku sungguh ghafurur rahim. Disinilah dikamuskan kata ghafur, maknanya yang mengembalikan dengan teliti. Coba Anda bandingkan dua gunung di Trawas dan dua gunung di Turki. Di Trawas ada Gunung Ararat 1 dan Penanggungan 1. Di Turki ada Ararat 2 dan Penanggungan 2. Kapal Nabi Nuh itu dibuat kira-kira di sini, di atas sebuah bukit. Karena bumi itu berganda, itu sebabnya ada dua gunung di tempat yang berbeda. Dan iklimnya pastilah sama. Kalau iklimnya nggak sama, kasihan binatang-binatang itu. Kapal Nabi Nuh itu dipindahkan dari Trawas ke Turki. Dan kalau kita lihat dari atas, negerinya ini pun diapit oleh dua laut. Di Turki itu diapit oleh Laut Hitam dan Laut Kaspia. Kalau Trawas jelas Laut Jawa Selatan dan laut antara Madura, Pulau Madura dan Jawa Timur. Jadi dia sama-sama beriklim laut dan diapit oleh dua gunung. Menunjukkan iklimnya sama, potongan buminya sama, ini yang dikatakan berganda. Jadi inilah Ararat 1. Di sekitar sinilah dibuat kapal Nabi Nuh. Nah, apa bukti yang lain bahwa negeri Nuh itu di Trawas? Ya. Itulah gunanya Bukit Bromo sebagai tanur. Kapal Nabi Nuh itu dikatakan turun di bukit di dalam Al-Quran, dan surutlah air dan bereslah urusan, dan kapal Nuh istawa atas bukit Judi. Jadi benar di Quran dikatakan bahwa kapal Nabi Nuh itu harus mendarat di bukit. Ya, mendarat di atas bukit. Tidak terdampar di pinggir pantai dan tidak terdampar di pinggir sungai. Dan surutlah air dan bereslah urusan, dan kapal Nuh istawa atas bukit Judi. Sami'un qarib Azizul Hakim Azizil Alim Azizil Hamid Azizul Rahim Azizul Ghafur Azizil Wahhab Azizul Ghaffar Azizin Muqtadir Azizun Jabbar Raufur Rahim Syakirun Alim Syakurun Halim.
Ghafurur Rahim, Ghafurun Halim, Ghafurun Syakur, Ghafurul Wadud, Hayyul Qayyum, Aliyul Azim, Aliyan Kabira, Aliyun Hakim, Ghaniyun Hamid, Ghaniyun Karim, Ghaniyun Halim, Afwan Ghafura, Afwan Qadira, Hakimul Khabir, Hakimun Alim, Hakimin Hamid. Ghafur berarti yang mengembalikan itu dikamuskan juga pada surat 34 ayat 2 yang mengatakan Dia mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar darinya. Jadi kita lihat di sini ada perjalanan bolak-balik. Masuk ke bumi dan keluar darinya. Dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik padanya. Kita lihat bolak-balik lagi. Turun dari langit dan naik padanya. Dan di akhir ayat itu dikatakan, dan Dia yang maha teliti yang mengembalikan. Wa huwa rahimul ghafur. Di sini dikamuskan kata mengembalikan itu. Dia mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik padanya. Dan Dia yang maha teliti yang mengembalikan. Nah, kata Rab pengampun dalam kisah negeri Saba maknanya adalah pemelihara yang mengembalikan. Airnya berlimpahan, persediaan oksigennya tidak terbatas, alamnya senantiasa diremajakan kembali oleh proses-proses organis. Ghafur di alam itu dapat dilihat di hutan. Ketika sebuah pohon tua tumbang, dia melukai hutan. Terjadilah lubang di hutan yang merusak hutan itu sendiri. Tetapi Allah Ghafurur Rahim. Allah mengembalikannya dengan teliti. Hutan yang rusak ini terkena sinar matahari sehingga biji-biji yang tadinya tidur segera tumbuh. Sehingga hutan ini akan sembuh, akan kembali seperti semula. Daerah yang tadinya terluka, terbuka, ditutupi oleh daun-daun. Nah, ini bentuk ghafur yang ada di alam. Selama ini kita tidak pernah tahu karunia ghafur di alam. Kita hanya tahu karunia ghafur kepada manusia. Allah Maha Pengampun. Nah, ini bentuk pengampunan Allah kepada hutan. Ini dikatakan ghafur di alam. Dan itu bisa kita lihat di negeri Saba yang dikatakan negeri yang baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemelihara yang mengembalikan. Artinya hutan-hutan di negeri Saba
tidak rusak berkepanjangan menjadi gurun, tidak. Tapi kembali dipelihara. Airnya berlimpahan, persediaan oksigennya tidak terbatas. Alamnya senantiasa diremajakan kembali oleh proses-proses organis. Nah, Ghafur di laut bisa kita lihat ya, ketika sepotong daging ya, ketika sepotong daging jatuh di laut, kita bisa lihat banyak tentara-tentara Allah yang menghancurkannya. Latiful Khabir, Qawiyul Aziz, Hamidum Majid, Rahimun Wadud, Rahimul Ghafur, Wahidul Qahar, Kabirul Muta'al, Khalaqul Alim, Haliman Ghafura, Malikul Haqqu, Malikil Quddus, Haqqul Mubin, Subhanahu wa ta'ala, Fattahul Alim, Khabirum Basir, Waliyul Hamid, Barur Rahim, Zul Jalali wal Ikram, Zul Arshil Majid, Zul Quwwatil Matin, Rabbul Arshil Karim, Salamul Mu'min, Muhaimunul Aziz, Jabarul Mutakabbir, Bari'ul Musawwir, Lahul Asma'ul Husna, Allahu Khaliqa, Allahu Qadir, Allahu Ahad, Allahu Samad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat, kemudian mereka belum memikulnya, seperti perumpamaan keledai yang memikul barang. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu, disediakan kebaikan dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Barakallah
bagi mereka yang mendorong gerobak.